Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyukurillah. Pada pagi hari ini kita bersyukur sekali karena kita masih diberikan umur dan waktu serta keluasan hati dalam rangka mengikuti kajian subuh online seri 205 bertepatan dengan tanggal 30 Mei atau tanggal 22 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Adapun hari ini yang akan dibahas adalah materi tentang mempertahankan, merawat nikmat hidayah yang akan diisi oleh Bapak Dr. Sugiarto MA. Beliau adalah dosen perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta dan juga akan diawali dengan tilawah dan sari tilawah oleh Bapak Muhammad Fahrudin dengan membacakan Quran Surat Al-Hud ayat ke-11, ayat 112 dan 113. Dan kemudian nanti akan ditutup dengan insya Allah tanya jawab. Baiklah, Assalamualaikum Bapak Dr. Sugiarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sehat Ibu. Pada pagi hari ini kita mulai saja dengan sari tilawah. Monggo Bapak Muhammad Fahrudin untuk membacakan tilawah dan terjemahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tansurun. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Sadaqallahul adzim. Maha benar dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Fahrudin atas bacaan sari tilawahnya. Kita langsung saja pada pagi hari ini untuk memulai kajian dari Bapak Dr. Sugiarto MA. Monggo Bapak, waktu ini pun. Matur suwun Ibu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan gabung pada kajian subuh online pagi ini, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semuanya. Pertama sekali saya mengajak Bapak Ibu, mari bersama-sama kita persembahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga Allah takdirkan pagi ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim walaupun secara virtual ya, secara online. Semoga semua aktivitas yang kita laksanakan pada pagi hari ini Allah catat sebagai amal soleh dan termasuk menjadi tabungan amal ibadah kita yang kelak bisa menambah bekal kita Amin. saat nanti kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, pertama sekali mohon izin saya mengaturkan terima kasih matur nuwun sanget ya, jazakumullah khairan katsiran atas kehormatan yang diberikan kepada saya hari ini bisa bersilaturahim di hadapan panjenengan sedoyo melalui wasilah Pak Haji Agus Santoso ya. Iya. Beliau hadir. Pak Ya. Agus, apa boleh saya ganti namanya biar kenal di sini? Iya, Laras. 23. Saya Pak ganti Haji. aja, Pak Ustadz. Oke, saya coba rename ya. Iya. Kemarin beliau nanti kok akan pakai ini akun Iya, ini, sampun. dan juga melalui Pak Henry, alhamdulillah menjadi wasilah perantara saya bisa silaturahim, dan sebagaimana janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga dengan silaturahim kita ini Allah takdirkan hidup kita menjadi tambah berkah ya, amin Amin. ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, saya memang tinggal di Jakarta, tapi saya asli wong Nganjuk, Pak. Jadi walaupun asli Nganjuk, tapi nyuwun ngapunten kalau bicara atau matur pakai bahasa Jawa sudah agak-agak sedikit sulit. Makanya ngapunten saya pakai bahasa pengantar bahasa Indonesia aja, Bapak Ibu. Iya, monggo. Ya, saya khawatir juga ada yang bukan Jawa. Tapi sedikit-sedikit insya Allah masih juga terbiasa dengan komunikasi bahasa daerah. Silaturahim kita yang pertama ini saya ingin mengajak Bapak Ibu barangkali ya sharing saja ya, berbagi saja, dan ketika saya dimintai tema, saya sodorkan tema atau saya memohon memilih tema merawat ya nikmat hidayah. Dan pada saat saya diberikan tema-tema dalam 1 bulan, saya menemukan ada juga tema yang dibahas sebelumnya itu kalau tidak salah merawat ini Ramadan ya, menjaga atau memelihara atau istiqomah ibadah Ramadan. Ini insya Allah ada kaitannya dengan tema itu. Mohon izin saya share screen biar memudahkan ini kita, biar lebih sistematis gitu nggak? Yap. Biar nggak kemana. Oke. Baik, Bapak Ibu bisa di ini nggih, saged Saged. bersani nggih. Iya. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa nanti insya Allah saya sudah ini juga di kolom chat saya kirimkan materi ini. Nanti kalau jika ada yang berkenan, ada yang ngersake, saya bisa share juga di WhatsApp nanti ya. Yang pertama bahwa
hidayah itu merupakan karunia Allah yang sangat-sangat berharga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau pernah bersedih ya, pernah ya kalau anak sekarang bilang itu galau gitu, ketika paman beliau bernama Abu Talib ya, yang kita tahu dalam sejarah bahwa Abu Talib itu sampai dengan akhir hayatnya itu tidak mendeklir keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya tidak bersyahadat. Walaupun beberapa ulama ada yang berhati-hati dengan tidak memasukkannya Abu Talib sebagai orang kafir ya, karena kita tidak tahu hatinya berdasarkan eh, apa namanya hadis Nabi, inna nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Soal urusan hati itu urusan Allah. Nah, kita tidak tahu hatinya Abu Talib. Tetapi secara kasat mata beliau tidak bersyahadat. Dan melihat eh, apa namanya kondisi pamannya yang tulus, yang mati-matian membackup dakwah Nabi, beliau disegani oleh orang-orang kafir Quraisy, dan karena keberadaan beliaulah orang-orang kafir Quraisy tidak menyerang Nabi ke awal-awal dakwah Nabi itu. Tapi karena sampai akhir hayatnya Abu Talib itu tidak melafazkan syahadat, Nabi bersedih. Ya, maka kemudian turun ayat dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 56 ini. Mohon izin saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi hidayah. Kamu tidak dapat memberi petunjuk ya. Atau bahasa sederhananya, kamu tidak ada kewenangan wahai Muhammad, nggak punya otoritas memberikan petunjuk walaupun kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Nah, man ahbabta menurut ahli tafsir di sini adalah Abu Talib. Dan bisa jadi juga orang-orang lain yang Nabi cintai lagi, yang ketika Nabi apa namanya berdakwah, termasuk Abu Lahab, kan juga Pak saudara, ada hubungan kerabat. Abu Jahal, atau orang-orang Mekah yang sebenarnya diharapkan mengakui adanya risalah yang dibawa oleh Nabi. Tapi faktanya tidak beriman. Akhir ayat ini Allah jelaskan, walakinallahu yahdi may yasha, tetapi hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Allah hanya memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa orang yang mendapat atau menerima petunjuk atau hidayah ini. Banyak sekali pertanyaan yang disampaikan, kenapa kira-kira sebab kok paman Nabi itu nggak dapat hidayah? Tentu ini ada pelajaran, ada hikmah. Paman Nabi saja yang ada hubungan darah dengan Nabi tidak mendapat hidayah. Apalagi kita yang nggak ada hubungan apa-apa dengan Nabi. Maka sangat bersyukur kita diberi hidayah. Dan kalau kita bicara tentang orang dekat Nabi, orang dekat Rasul maksud saya, yang nggak dapat hidayah bukan hanya paman Nabi. Misalnya Kan'an. Kan'an itu putra Nabi Nuh alaihissalam. Ayahnya Nabi. Ayahnya pembawa risalah agama dari Allah. Tapi putra beliau kafir. Gitu. Kemudian juga misalnya Musa alaihissalam. Nabi Musa itu diasuh di istana keluarga Fir'aun. Tapi Fir'aun, ayah angkat Nabi Musa, justru malah menentang. Demikian juga misalnya Azar, ya ayahnya Nabi Ibrahim.
Walaupun ada beberapa riwayat yang mengatakan itu bukan ayah kandung, tapi yang jelas Azar adalah pembuat patung yang itu juga tidak menerima risalah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu kiranya kita syukuri nikmat hidayah ini. Allah takdirkan kita mendapat hidayah, mendapat petunjuk, kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita menjadi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali di sekitar kita, di kanan kiri kita, kita juga bisa mendapati ya, ada orang-orang yang lahir dari keluarga orang beriman, dari keluarga Muslim, tetapi karena barangkali pergaulan, karena bacaan, atau karena lingkungan, kemudian Allah takdirkan tidak lagi menjadi Muslim. Allah takdirkan eh, berkeyakinan lain, misal. Saya suatu ketika pernah dihubungi oleh salah satu pengurus pengajian ya, kalau di kami suka disebut dengan majelis taklim. Ibunya itu aktivis majelis taklim yang sering menghubungi saya mengisi sebuah kajian di salah satu masjid di kawasan Jakarta Selatan. Tiba-tiba sang ibu itu menghubungi saya agar saya datang ke beliau, dan setelah sampai sana beliau menangis. Ternyata putri satu-satunya, dan beliau juga single parent ya, karena sudah divorce dengan suaminya. Putri satu-satunya yang berjilbab ya, berkerudung ya, pakai hijab, itu tiba-tiba melepas hijabnya dan menyatakan berbeda akidah, menggunakan atribut agama lain, dan ibunya takut sekali. Ternyata memang pergaulan. Tetapi kita juga temukan ada sahabat, saudara, atau tetangga kita yang lahir dari keluarga yang bukan Islam, tetapi akhirnya mendapat hidayah dan kemudian menjadi mu'alaf. Ini membuktikan bahwa hidayah itu adalah tidak ada hubungan sama sekali dengan nasab, dengan silsilah. Hidayah juga tidak ada hubungan dengan keilmuan. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali nyuwun ngapunten kalau pernah mendengar nama Senok Hergraunya, ya, seorang imperialis Belanda yang dalam beberapa keterangan disebutkan beliau itu hafal ayat-ayat Al-Quran dan bahkan beliau menguasai ilmu agama, ilmu tafsir. Beliau juga hafal hadis, tapi Senok Hergraunya itu tidak Muslim, tidak Muslim, karena memang mempelajari Islam untuk memecah belah, ya, untuk mengadu domba, untuk mencari kelemahan-kelemahan. Maka banyak sekali ajaran-ajaran Senok Hergraunya itu yang dalam tanda petik ya mengecoh kita, karena memang kita diminta atau diharapkan untuk berpecah belah. Tidak ada kaitannya dengan keilmuan. Saya juga pernah mendapatkan informasi dari kawan-kawan kita yang backgroundnya pesantren, kemudian dari kecil mempelajari ilmu agama, tetapi ketika sudah dewasa, kemudian bergaul dengan kawan-kawan yang, maaf, saya menyebutnya ateis gitu ya, yang kuliah di luar dan kemudian memilih untuk ya keluar dari Islam. Bahkan ada yang tidak beragama dan seterusnya. Ini menunjukkan betapa mahalnya, betapa berharganya nikmat hidayah itu, nikmat petunjuk itu. Nah, karena begitu berharganya, maka Allah ajarkan kepada kita yang pertama, dalam satu hari itu sekurang-kurangnya 17 kali kita memohon agar hidayah itu tetap berada dalam diri kita. Dalam surah Al-Fatihah ayat ke-6, dan surat Al-Fatihah adalah surat yang wajib dibaca ketika sholat. Jadi dalam satu hari, kecuali ibu-ibu yang sedang tidak sholat ya,
itu kita memohon hidayah ini agar tetap berada dalam diri kita. Ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya ya Allah beri aku hidayah. Ya Allah beri aku petunjuk. Ya Allah tunjukilah aku. Siratal mustaqim itu jalan yang benar. Ini setiap hari kita lafazkan. Setiap hari kita memohon agar hidayah itu tetap bersemayam dalam diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat sholat itu mewajibkan kita membaca ini bisa menunjukkan betapa sangat-sangat mungkin kita ini akan kehilangan hidayah ini. Maka misalnya dalam bekerja, pagi sholat subuh, setelah sholat subuh berangkat ke tempat kerja. Antara subuh sampai zuhur bisa jadi ini mengalami fluktuasi, mengalami godaan-godaan, mengalami beberapa pengaruh-pengaruh negatif. Maka zuhur kita mohon lagi. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri hidayah aku agar senantiasa berada di jalan yang lurus. Kemudian zuhur sampai asar, misalnya juga banyak pengaruh-pengaruh negatif. Nah, kita memohon lagi dan seterusnya. Sehari sekurang-kurangnya 17 kali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi hidayah. Dalam ayat yang lain misalnya bisa kita temukan di surat Ali Imran ayat 7, Allah sampai-sampai mengajarkan redaksi khusus. Yang ngapunten saya agak terus terjemahannya ini ya. Jadi doa yang ada dalam surah Ali Imran itu maknanya Rabbana wahai Tuhan kami la tuzigh qulubana. Jangan sampai engkau memalingkan, membelokkan hati kami ba'da iz hadaitana, setelah engkau beri hidayah kepada kami. Ini doa agar kita yang sudah mendapat hidayah ini jangan sampai terbelokkan, jangan sampai berpaling lagi. Ba'da iz hadaitana, setelah engkau beri hidayah ini ya Allah jangan sampai hidayah ini lepas. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kami mohon kepada engkau kasih sayang sesungguhnya engkau lah yang maha pemberi, yang maha pemberi karunia. Innaka antal wahhab. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Hidayah yang sudah Allah amanahkan ini jangan sampai belok ya Allah. Gitu. Jangan sampai berpaling. Jadi, nah, di sini ada kata-kata kuluban. Hidayah itu ada dalam hati ternyata ya. Tidak dalam lisan, tidak dalam penampilan. Jadi Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan kau belokkan. Jangan kau, kalau bahasa ininya juga bisa jangan kau selewengkan lagi. Jangan kau condongkan kepada kemaksiatan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim, kalau dalam kitabnya boleh dilihat ini di hadis nomor 2721, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa khusus. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon hidayah. Aku mohon kepadamu hidayah. Dan hidayah ditempatkan sebelum ketakwaan di sini. Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Anugerahkan hidayah, ketakwaan, al-afaf ya, afaf ya kelembutan hati, wal ghina dan kecukupan. Betapa pentingnya hidayah sampai dalam redaksi hadis ini. Hidayah ditempatkan di urutan pertama sebelum ketakwaan. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin orang bertakwa tanpa hidayah. Ketakwaan itu kan sering diterjemahkan oleh para ahli imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Itu takwa ya. Jadi kalau kita sholat Jumat itu terutama bapak-bapak dan itu kan ada ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa makna takwa? Itu imtithalu awamirillah, menjalankan perintah Allah. Wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangan. Kemampuan seseorang untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya itu tidak akan bisa dilaksanakan kecuali setelah kita mendapatkan hidayah.
Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, karena hidayah merupakan anugerah yang sangat berharga, merupakan nikmat yang begitu mahal, maka kita diajarkan selalu berdoa agar bersemayam terus dalam hati kita. Nah, agar hidayah itu tetap terjaga, kemudian tidak lepas, dan kalau sekarang saya apa namanya bisa analogikan hidayah ini, maaf Pak, semacam aplikasi lah ya. Bapak Ibu mohon maaf kalau dulu belum ada, boleh saya sebut ya, apa handphone ya, ada Google Maps segala macam itu, petunjuk itu kan kita lihat adanya di luar ya. Rambu-rambu itu petunjuk. Atau maps ya, peta gitu. Kita misalnya mau ke Malang itu kan ada peta, petunjuk gitu ya. Mana ke mana Bu? Sengkaling ya, mana ke Selekta, mana ke Coban dan seterusnya gitu kan. Ada map gitu ya di luar diri kita. Nah, sekarang dengan majunya teknologi, petunjuk itu bisa kita install di handphone kita, bisa kita letakkan juga di kendaraan kita. Dan ketika petunjuk yang sudah diinstal dalam diri kita, saya menyebutnya aplikasi hidayah itu harus kita rawat. Gitu. Apa yang ada di luar, rambu-rambu lalu lintas, itu harus terkoneksi dengan hati kita. Kita harus memahami itu. Ada S di silang, itu kan petunjuk ya. Ada P di silang, ada perboden, itu kan petunjuk. Kita harus punya kemampuan memahami makna di balik petunjuk itu. Ada misalnya gambar klakson di silang. Oh, kita harus memahami itu. Dan begitu kita melihat ada rambu-rambu di depan kita, ketika kita misalnya, saya kurang terlalu hafal Malang, Pak ya, maaf, misalnya lagi berada di daerah mana misalnya, di Noyo, misalnya mau ke Dampit. Itu kan ada Dampit belok kanan. Kalau kita nggak ikuti itu, kita kesasar. Kita akan tersesat. Itu hidayah. Atau kalau sekarang misalnya di aplikasi map kita 300 meter lagi misalnya, belok kiri. Kalau kita nggak ikuti, dia akan protes itu, ting tong, tet, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, oleh karena Bapak Ibu yang saya hormati, saya coba buat semacam ringkasan. Yang pertama adalah kalau kita berbuat salah, kalau kita tadi saya sebutkan tersesat, harus segera balik. Oh, makanya kalau di rambu-rambu kadang misalnya ada tulisan Malang di garis, itu berarti kita salah. Kita kalau ke Malang kan harusnya ke sana, kok di garis salah. Ketika Allah ingatkan kita dengan peringatan bahwa ini dosa, jangan dikerjakan. Kalau sampai itu kita kerjakan, dan tidak ada rasa kita menyesal mengerjakan itu lambat laun hidayah itu akan tidak lagi sensitif. Jadi dalam agama, bertaubat, memohon ampun, itu ternyata redaksinya wasari'u, dan bersegera, dan buru-buru, dan cepat-cepat. Jadi kalau misalnya map itu bunyi ting tong, Anda salah, ikuti itu. Kalau tidak, lama-lama itu nggak ada sensitivitas. Kalau saya coba analogikan dengan kendaraan, mohon izin, ngapunten, semakin mahal kendaraan, itu biasanya memiliki alat sensor atau memiliki warning system, sistem keamanan. Misalnya dalam radius sekian meter, kalau ada benda berbahaya, dia akan bunyi. Ikuti itu. Kalau enggak, nabrak kita. Ketika ada alarm atau sirene atau apapun yang berbunyi, dan itu menandakan bahwa ini ada yang berbahaya di belakang mobil. Kalau kita nggak ikuti, itu nabrak.
Atau Bapak Ibu yang saya hormati, eh, jalan lurus. Itu kan suka kanan kiri ada trotoar. Trotoar. Itu sengaja dibuat seperti itu. Atau ada semacam apa pembatas. Kalau kita udah nyerempet, ya balik lagi. Kalau kita ikutin, nggak kita segera balik, ya kita akan terjun ke jurang. Kira-kira gitu. Nah, hidayah bisa berupa rambu, maaf, petunjuk tadi rambu, bisa berupa simbol-simbol. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka di dalam surah Al-Fatihah tadi, ketika kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, itu adalah lanjutannya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang telah Engkau beri nikmat pada mereka, ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, walau dan bukan jalan orang-orang tersesat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hidayah itu bisa berupa peristiwa atau kejadian yang dialami oleh orang sebelum kita. Itu hidayah. Nyun ngapunten ini kalau di kampung halaman saya di Nganjuk, Jawa Timur itu, Bu. Sejak saya kecil itu sampai hari ini masih ada. Itu kalau Bapak perso di jalan raya sebelum ke Kota Ngajuknya itu di kiri jalan, maaf kalau dari Surabaya di kiri jalan, kalau dari arah Madiun di kanan itu ada mobil ringsek taruh di atas. Nah, itu sebenarnya hidayah, Pak, gitu loh. Tanpa ada apa tulisan di bawahnya, keterangan, kita paham ini adalah dulu orang yang kecelakaan. Kamu mau kayak gitu, akhirnya gitu. Itu hidayah. Hidayah yang Allah kirimkan kepada kita melalui pelajaran berharga dari orang-orang sebelum kita. Kalau kamu ngebut, kalau kamu ngantuk, kalau kamu nyetir nggak hati-hati, kalau kendaraan kamu nggak prima, kalau remnya blong dan segala macam, akan kayak gitu. Itu yang disebut dengan, ya sudah segera kita menjemput ampunan Allah, istighfar, kan gitu. Makanya ada ungkapan laisa shaghir bil istimror wa laisal kabiru bil istighfar. Nggak ada dosa kecil kalau tiap hari kita lakukan. Dosa kecil kalau sering dilakukan namanya besar juga, Pak. Kan ada ungkapan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Tidak ada dosa besar kalau kita sering istighfar. Makanya setiap salah langsung wasari'u ila magfiratin, bersegera. Salah taubat, salah lagi taubat lagi, gak apa-apa. Salah lagi taubat lagi. Cuman jangan sampai kayak ada istilah di kampung kita itu namanya tobat lombok ya. Apa namanya? Tobat sambel. Sekarang kapok lombok ya, bahasanya kapok lombok. Udah besok itu ada sambel, apalagi ada petisnya, Bu, udah makan lagi misalnya. Jangan sampai kayak gitu. Segera itu. Jangan sampai seringnya kita melakukan maksiat, seringnya kita berbuat dosa, membuat aplikasi hidayah yang sudah diinstal dalam diri tadi itu jadi nggak sensitif, Pak. Jadi nggak sensitif. Bukankah para pelaku-pelaku perilaku kriminal yang kita saksikan di media itu berawal dari yang kecil-kecil awalnya. Yang kecil-kecil gitu. Nyun ngapunten tanpa bermaksud apa-apa. Jadi ini sekedar kebetulan saya selain mengajar juga diamanahi membimbing jamaah Pak ke Tanah Suci ya. Mohon doanya nanti tanggal 10 insya Allah saya berangkat haji. Saya pernah mendampingi jamaah, Pak. Mendampingi jamaah itu mantan narapidana tindak pidana korupsi. Ya, lama di tahanan ya, di Sukamiskin, Bandung. Suatu ketika di Baitullah, saya dipanggil beliau dan beliau menyampaikan kenapa sampai saya terlibat tidak pidana korupsi, padahal saya bukan siapa-siapa, saya bukan public figure, saya bukan tokoh. Karena awalnya ya dari yang kecil-kecil, Pak. Dari yang mulai maaf, memanipulasi angka, kalau belanja itu memarkup harga dan segala macam. Akhirnya nggak ketahuan, nggak ketahuan. Akhirnya apa? Ya sudah, menjadi kebiasaan sampai akhirnya ketika ada apa istilahnya OTT ya, operasi tangkap tangan, dia terlibat dan kena. Teman-temannya juga seperti itu katanya. Bukankah seseorang itu biasanya maaf kalau tubuh kita sakit itu
Nggak selalu kita makan. Makannya sedikit-sedikit, kalau tiap hari jadinya banyak juga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merasa melakukan sesuatu yang kita anggap itu salah, bertentangan dengan ajaran agama, dan sesuai dengan norma, bersegera bertaubat, bersegera menjemput ampunan. Kalau kesalahan kita lakukan kepada sesama, bersegera minta maaf lagi. Bersegera memperbaiki silaturahim ini. Jangan sampai nanti kita melakukan kesalahan tapi nggak lagi merasa salah. Nggak lagi merasa salah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam beberapa kisah ya, kita menemukan pertama misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika berada di atas pusara, di atas makam salah seorang penduduk Madinah yang belum lama wafat, bergetar beliau. Jubah beliau itu semacam bergerak-gerak, ada angin gitu. Sahabat kemudian, apa yang terjadi wahai Rasul? Kata baginda Nabi, ini mayat yang ada di alam kubur sedang diazab. Apakah mereka pernah melakukan dosa besar wahai Rasul? Sampai diazab seperti itu. Apa kata Nabi? Bukan dosa besar yang dia lakukan, tapi dia pernah sholat, beribadah kepada Allah. Tapi masih ada sisa air najis di pakaiannya. Membawa tetes najis. Kecil kan itu. Tapi begitu dahsyatnya azab atau siksaan. Dosa kecil itu, Pak. Bagi Bapak Ibu yang sering suka dengan novel, yang ngapunten saya sebut nama ya, itu Cak Nun atau MH Ainun Najib itu pernah membuat satu tulisan. Judul tulisan itu menggelitik, nanti boleh dicari ya, namanya Selilit Sang Kiai. Ngapunten itu eh, di zamannya sangat dicari. Sekarang juga masih sangat fenomenal itu karya Cak Nun atau MH Ainun Najib itu. Jadi Cak Nun sebagai seorang budayawan mengkritisi praktek-praktek penyepelean atas dosa-dosa kecil itu dan dikemas dalam sebuah novel yang sangat indah. Dan kalau di dunia pesantren, Pak, itu ada satu kitab namanya Durratun Nasihin, dan kitab itu berisi banyak tarhib wa tarhib ya, banyak motivasi-motivasi ketakwaan, banyak beberapa kisah-kisah gitu. Walaupun oleh sebahagian kalangan ini tidak terlalu dijadikan referensi atau rujukan karena banyak yang berisi mimpi. Nah, tetapi kalau di dalam dunia pesantren atau di kalangan anak-anak santri itu justru mimpi itu sangat otoritatif, Pak. Artinya gini, misalnya Nabi Ibrahim mau menyembelih putranya, itu kan berdasarkan mimpi, Pak. Mimpi kan itu. Dan mimpi seorang nabi itu wahyu. Atau Fir'aun tiba-tiba membuat kebijakan kalau ada bayi yang lahir di kalangan Bani Israel, bunuh kalau dia berjenis kelamin laki-laki. Itu kan karena mimpi. Mimpi yang kemudian ditafsirkan oleh juru tafsirnya sampai itu beliau paranoid gitu ya, kekhawatiran banget semua yang kira-kira mengancam kekuasaannya dihabiskan. Atau mungkin Nabi Yusuf ya, yang mimpi dan minta para raja yang kemudian minta ditafsirkan mimpinya, dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang mimpi itu. Nah, di Selilit Sang Kiai yang ditulis oleh Cak Nun itu kalau boleh mohon izin saya ceritakan, dulu ada salah seorang ulama. Ulama ini wafat dan kemudian santrinya bermimpi. Apa mimpi santri? Santrinya bermimpi kiainya ini diazab, disiksa, tercabik-cabik pakaiannya, banyak sekali luka, berdarah-darah kira-kira gitu. Sampai kemudian santri ini bangun dan kemudian, ya Allah, kami mohon kepada Engkau, jika diizinkan, apakah bisa aku bersua dengan kiaiku ini dalam mimpiku, ya Allah. Beberapa hari memohon, akhirnya dikabulkan dan santri ini bisa berjumpa dengan kiainya dalam mimpi. Kemudian terjadi dialog, wahai kiaiku, apa yang terjadi?
Sampai kiai diazab seperti ini. Setahuku kiai ini orang alim, orang soleh, orang rajin ibadah. Tapi kenapa Allah mengazab kiai begitu pedih? Kiainya kemudian menceritakan, wahai santriku, ketahuilah aku punya dosa yang aku belum selesaikan di dunia. Kalau engkau sayang kepada aku, boleh aku minta tolong kepadamu. Apa yang bisa aku bantu, wahai kiaiku? Kata kiainya, jadi pernah suatu ketika aku, kalau di kita mungkin kenduri, Pak ya, genduren gitu lah. Dulu waktu saya itu namanya amin-amin gitu ya. Mungkin orang selamatan, ngasih makan sebuah rumah, setelah makan-makan ada selilit di gigiku. Nah, ada sisa makanan di sela-sela gigi itu. Dan sambil jalan, aku potek ya, Pak, ranting pohon orang tanpa aku minta izin. Jadi kalau sekarang mungkin ya maaf, kayak lidi lah, belarak gitu, ambil lidinya buat nyongkel. Dan aku belum izin ambil satu lidi kecil untuk ngorek, tapi belum izin. Begitu dahsyat azabnya, Pak. Sehingga akhirnya sang kiai ini minta tolong kepada santrinya, tolong mintakan ridho, mintakan maaf aku pada pemilik itu. Rumahnya di sini, alamatnya di sini, tolong cari itu. Sampai akhirnya dicari oleh santri itu, dan setelah bertemu disampaikan, ya Allah, aku ridho, aku ikhlas. Dan kemudian di lain kesempatan santri diberikan kemampuan untuk bermimpi lagi dan dipertemukan dengan kiainya, dan dalam mimpinya itu kiainya tersenyum mendapat nikmat di alam kubur dan menyampaikan terima kasih. Cerita semacam ini banyak, banyak sekali. Kalau di kalangan kaum sufi itu ada namanya Ibrahim bin Adham ya, yang pernah makan, mohon maaf, belanja kurma, kemudian ada kurma satu biji jatuh, tidak di timbangan tapi juga tidak di tempat di apa namanya, di display kurma itu, dan itu membuat tidak diterimanya doa dan ibadahnya selama beberapa hari. Kecil kan itu, banyak sekali hal-hal kecil yang kadang-kadang kalau itu kita biasakan ya, nyuwun ngapunten ibu-ibu, mohon maaf ini kadang-kadang di pasar ini kita nggak tahu lah. Jadi beli duku, beli kelengkeng, beli apa, beli kacang sambil gini, itu ridho nggak yang punya? Bermula dari yang kecil-kecil itu, yang sepele itu lah. Kita harus hati-hati. Jadi kalau kita berbuat salah, segera kita bertobat, segera kita mohon ampun. Kenapa? Kalau tidak, dosa kata Imam Ghazali itu akan menjadi nuktah, noda. Ibarat alat jadi berkarat, Pak. Khawatirnya sekali, yang kita khawatirkan nanti dol itu, hidayah itu. Orang kalau terbiasa salah, biasa makannya bukan haknya gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau diizinkan, mohon izin saya juga ingin cerita sedikit tentang kiai kami ya dulu. Jadi belum lama itu ada satu majelis haul memperingati berpulangnya kiai kami ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan diadakanlah semacam apa, in memoriam, Pak, memberikan testimoni. Kami menyebutnya Pak Kiai, Mbah Kiai Zainal ya. Itu dari, maaf dulu saya pesantrennya di Jogja, Pak, ya, di Kerapiak. Driver beliau pernah cerita, Pak. Suatu ketika Mbah Kiai Zainal ini sedang disetiri oleh beliau naik kendaraan di Jogja itu. Kalau Bapak Pereso tidak jauh dari Jalan Jogokarian ya, di masjid yang viral itu di ujung gang, di ujung jalan, di perempatan ada pom bensin, ada SPBU. Nah, suatu ketika karena kondisinya macet sekali, maka sopir ini masuk ke SPBU itu. Masuk, kemudian keluar, kata Mbah Kiai, kamu ngapain? Kamu nampok. Ini jalan pintas, Mbah, biar gak kena macet. Balik, balik, balik. Jangan lakukan ini. Ini bukan hak kita. Balik, beli bensin, dan minta ridho kepada pemiliknya. Saya kalau betul-betul saking berhati-hatinya, Pak. Kenapa ini bukan hak kita? Kamu bertanggung jawab nanti kalau ada hisabnya di yaumil qiyamah. Nah, ada orang yang masih seperti itu, Pak. Di era sekarang ini. Ini bukan hak saya. Ini bukan hak kita. Kamu nggak takut nanti dihisab ini? Beliau punya lahan ini untuk bisnis, untuk jual bensin. Bukan jalan pintas. Subhanallah. Kalau lihat kondisi masyarakat kita saat ini yang kadang-kadang soal hak ya, soal apa, itu kadang orang ya Allah meremehkan sekali. Kalau sudah meremehkan, nanti khawatirnya nggak lagi sensitif hidayah itu, Pak. Atau kita pernah dengar cerita misalnya
Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang suatu ketika sedang berada di Baitul Mal mengerjakan apa namanya pembukuan keuangan, anaknya masuk. Sekarang tanya, apa yang kamu ingin sampaikan wahai anakku? Kenapa aku mau menyampaikan masalah apa? Masalah keluarga atau masalah negara? Masalah keluarga wahai ayahku. Itu eh, apa namanya? Lentera atau ublik ya, lampu yang nyala itu ditiup oleh Umar. Putranya bertanya, kenapa ayah ini dimatikan? Asal kamu tahu, lampu ini dibiayai pakai minyak dari khas Baitul Mal, khas negara. Sedangkan kita membicarakan hal yang berhubungan dengan rumah tangga, nggak ada hubungan dengan negara. Maka ini namanya kita zolim kalau sampai menggunakan kas negara. Subhanallah, Pak. Tidak berani menggunakan yang bukan haknya. Segera bertaubatlah kalau sampai kita melakukan halal, walaupun itu kecil. Ya, jangan meremehkan dosa-dosa yang kecil, karena dari yang kecil itulah orang akhirnya jadi tidak sensitif lagi. Mungkin sering disampaikan itu, Bapak Ibu kalau tahu tempat pembuangan sampah ya, itu kenapa orang nggak lagi berfungsi indera penciumannya? Karena tiap hari bau busuk yang dia cium, nggak sensitif lagi indera penciumannya. Bahkan pernah ada cerita ada orang yang lewat toko parfum pingsan. Semua orang datang mengobatinya nggak siuman-siuman, tapi temennya tiba-tiba ngambil bak sampah, taruh di hidungnya, dia bangun loh. Aneh sekali. Ya karena tiap hari dia yang dia cium ini, sehingga kaget dengan aroma parfum. Makanya kalau orang yang terbiasa dengan yang haram, kalau sudah kebiasaannya itu yang dilarang, justru yang halal itu malah nggak nikmat lagi dia gitu, Pak. Malah justru nyari yang kayak gitu. Nah, kalau sudah orang terbiasa, ngapunten misalnya bersentuhan dengan lawan jenis, ada yang sampai gemeter gitu orang, ada yang sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa, Pak, mohon maaf, saya boleh sebut dalam tanda petik ya, itu sudah dol. Jadi aplikasi hidayah yang sudah dimiliki sudah dol, udah nggak berfungsi itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Pertama, cara merawatnya adalah jangan sepelekan dosa, walaupun kita dosa kecil. Yang kedua, kalau ada kebaikan, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Al-Quran, bahasanya fastabikul khairat. Berlomba-lomba, berkompetisi. Sama dengan yang kalau tadi wasari'u, sekarang fastabiku. Sama, Pak. Kalau ada kebaikan, segera. Maka dulu ada salah satu grup musik pop religi itu kalau saya namanya Bimbo ya, itu ada apa? Ada syair gini. Berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Itu sebenarnya cara kita untuk merespon hidayah bersegera. Itu biar aplikasi hidayah itu sensitif, Pak. Gitu. Pagi-pagi bangun tidur, misalnya baca WA, baca pegang handphone, dapat WA dari Pak Henry, wah ada kajian, oh cepat-cepat. Itu berarti hidayahnya masih berfungsi, Pak. Gitu. Atau tiba-tiba mendapatkan selebaran ininya undangan pengajian. Sikap kita merespon ajakan kebaikan itu bisa menjadi indikasi masih sensitifkah hidayah yang ada dalam hati kita. Doa kita Rabbana la tuzigh qulubana tadi itu dijawab dengan ini gitu. Lagi di kantor tiba-tiba khotibnya bicara tentang sesuatu yang itu sangat menyentuh kita. Bicara soal zakat kita belum. Itu ajakan segera direspon, Pak. Kalau tidak, khawatirnya tadi dol. Ada ajakan kebaikan sekecil apapun. Ada daun jatuh, wah ini sampah. Itu masih sensitif hidayahnya. Jangan sampai ada ajakan kebaikan, kita sama sekali nggak tersentuh. Sama sekali nggak tergerak. Padahal perintah Qur'annya wasabiqu, maaf, fastabiqul khairat ya. Dalam Al-Baqarah 148 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini dalam dunia pendidikan ada beberapa yang kita harus juga koreksi ya, luruskan. Terus mohon izin saya pernah cerita ya, dulu saya pernah punya keponakan itu. Waktu masih kecil, Pak, itu sholatnya itu lama, Pak. Lama sekali. Masih belajar sholat di awal-awal itu lama sekali sholatnya.
Bahkan suaranya dikeraskan dikit. Nah, sudah agak besar. Pas kami sedang silaturahim, itu sholatnya cepet banget. Saya panggil, Le, kok cepet banget sholatnya, Le? Enggak, Pak Po, katanya. Iya, Pak D. Kenapa? Kamu tadi baca apa? Dulu kayaknya sholatnya lama. Iya, dulu saya kalau sholat itu baca niat dulu. Habis itu baca doa iftitah. Terus baca Fatihah, baca surat pendek, rukunya baca tasbih, iktidal, baca doa. Lah, sekarang kenapa cepet banget? Ya, tadi aku cuma niat, langsung Fatihah, ruku, langsung itu. Nggak baca apa-apa. Enggak, Pak D. Cuma Fatihah aja. Kenapa? Kan itu sunnah, Pak D. Maksudnya, kata guru aku, sunnah itu dikerjakan berpahala. Enggak dikerjakan, enggak apa-apa. Nah, mungkin kata-kata nggak apa-apa inilah yang kadang-kadang membuat orang kadang-kadang meremehkan sunnah, Pak. Ah, nggak apa-apa ini, sunnah ini. Padahal, kalau dalam dunia bisnis, kita mengenal namanya capital dan profit, ya, modal dan untung. Sunnah itu adalah untung. Sunnah itu bonusnya, Pak. Ya. Kalau rukun-rukun wajib-wajib itu modal utama kita. Kalau kita mengerjakan yang wajib saja, itu sudah impas, Pak. Itu nggak ada untungnya sama sekali. Jangan meremehkan yang sunnah-sunnah. Dan kita menafsirkan kata-kata sunnah itu nggak berarti, wah, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Itu soalnya pede banget kita sholatnya pasti diterima Allah. Nggak, sunnah itu menutupi yang wajib-wajib. Banyak sekali keterangan. Maaf, waktunya nggak cukup pada kali itu. Nabi Muhammad mengajarkan yang sepele-sepele. Misalnya, maaf, 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini bukan bicara pahala loh, Pak ya. Karena sebagian kita tuh orientasinya pahala. Itu maknanya apa, Pak? Orang kalau terbiasa bangun sebelum orang bangun, subuh. Kemudian dia beraktivitas. Kemudian dia aktivitasnya dimulai dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, dia wudhu, dia bergerak. Kalau orang-orang sufi itu subuh itu kenapa udaranya masih fresh? Kalau teman-teman yang di apa kalangan pemerhati lingkungan kan katanya ini udaranya masih segar, belum ada pencemaran dan seterusnya. Tapi kalau kata orang sufi, Pak, subuh itu fresh karena belum ada nafasnya orang-orang munafik, katanya gitu. Artinya apa? Orang-orang soleh saja. Maknanya sebenarnya bukan pahalanya. Jadi apa yang dilakukan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu kalau dulu Bapak kenal handphone dulu kan seolah-olah kita menggenggam dunia. Itu kan bahasa kiasan, Pak. Kalau orang memulai aktivitas pagi dengan sholat terlebih dahulu, membersihkan jiwa, raga, wudhu dulu, apalagi mandi dulu, menuju ke masjid, silaturahim, itu kan memulai aktivitas dengan kegiatan positif. Seolah-olah dunia sudah di genggamannya. Itu maknanya. Jangan sepelekan 2 rakaat sebelum subuh. Atau misalnya ada hadis Nabi, kalimatani khafifatani fil lisan, taqilatani fil mizan, habibatan ilar rahman. Ada 2 kalimat itu yang lisannya mudah, meringan mengucapkan, tapi berat timbangannya nanti di hari kiamat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Itu kan zikir ringan, tapi maknanya subhanallah, maha suci Allah. Dan aku memujinya dan segala pujian baginya. Subhanallah azim, maha suci Allah yang maha agung. Jadi pagi-pagi sudah memuji Allah, membesarkan Allah, itu kan ringan. Kalau membesarkan Allah berarti apa, Pak? Dia nggak sombong, dia nggak angkuh, dia tawadhu, dia rendah hati, dia andap asor. Itu kan ke situ. Jadi jangan orientasinya ke patun fi masjid hadza afdalu min alfi sholatin bima siwahu. Nabi pernah bersabda, sholat di Masjid Nabawi di masjidku lebih afdal 1000 kali lipat dibanding masjid yang lain, tapi lebih afdol. Artinya apa? Itu kan suasana batin. Kalau sholat di sana lebih khusyuk, lebih khidmat, lebih bisa menghayati maknanya gitu. Nah, kalau orientasinya kita pahala, itu banyak jamaah yang kalau di tanah suci, umroh maupun haji, sholatnya tekun di sana sampai tanah air, kok nggak sholat lagi, Pak? Kemarin sudah banyak sholat, Ustaz, deposit pahala masih banyak. Jadi dia pakai kalkulator itu. Kalau 1 rakaat aja 1000, saya udah berapa rakaat, saya berapa hari di sini. Ya kalau gitu TKI TKW apa? Jangan-jangan itu sudah
sudah melebihi ini Pak pahalanya ya. Nah, kita sering meremehkan yang kecil-kecil kayak gitu Pak. Walaupun sunnah itu kan sebenarnya untuk mengatakan bahwa ini tidak wajib. Artinya kalau karena satu dan lain hal benar-benar uzur, nggak apa-apa, nggak dikerjakan, nggak ada konsekuensinya. Tapi kalau memungkinkan kerjakan. Nah, seringkali kita ini mendapatkan informasi kebaikan, mendapatkan ajakan, itu nggak bersegera, nggak berlomba-lomba. Dan kalau itu terjadi, maaf, hari ini misalnya, mohon maaf, beberapa teman kita pasang status di media sosialnya, tragedi di Palestina. Kita bisa mengukur sensitivitas hidayah kita di situ, Pak. Kalau ada yang, ah, ya, bahkan kalau misalnya sampai ada yang punya apa namanya, apa anggapan-anggapan negatif segala macam, hati-hati itu. Saya khawatir itu sudah dol itu. Tapi kalau sekurang-kurangnya kata Nabi apa? Ya Allah, aku nggak bisa bantu ini, aku paling nggak bisa bantu doa ya Allah. Aku bisa bantu menggalang, mengajak teman-teman kan gitu. Maka kata Nabi, kalau kita menolak kemungkaran itu ya pertama dengan kekuasaan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati' fa bilisani, paling nggak secara persuasif. Wa illam yastati' fa biqalbi, minimal hatinya, Pak. Keluar rumah ada spanduk, ya maaf. Eh, Anjuran berkorban di masjid masing-masing. Ada yang bergegas langsung cari harga hewan kurban berapa. Ada yang langsung buru-buru. Nah, kita nabung lah musuh mas berapa hari. Tapi ada yang tiap tahun udah ini. Hati-hati itu Pak. Ada yang sangat serius itu harus mempersiapkan diri setahun sebelumnya untuk kurban. Dia nabung sehari 10.000. Sehingga satu tahun kan 3.600.000 kan. Bisa satu ekor kambing misalnya. Tapi ada yang lewat aja. Ada ulama yang mengajarkan yang paling simple menguji sensitivitas dia adalah ketika dengar kumandang azan, katanya gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ketika azan itu dikumandangkan, jangan anggap itu panggilan sang muadzin. Jangan anggap itu suaranya si juru panggil yang di masjid itu. Muadzin kan artinya juru panggil. Tapi itu panggilan dari yang maha memanggil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya kita, waduh, siap-siaplah. Nah, itu sensitif hidayahnya. Tapi kalau sampai berlalu begitu saja, bahkan sampai lewat salatnya, hati-hati. Jadi, salah satu cara merawat hidayah adalah dengan bersegera, buru-buru, cepat-cepat, kalau perlu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Nah, kemudian berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada kesempatan berbuat baik, jangan sia-siakan. Belum tentu kesempatan itu datang dua kali. Bapak boleh lihat dalam Al-Quran, surah Al-Munafikun, Allah berikan satu gambaran kalau orang mau wafat, Pak. Ini, tapi sayangnya ya, orang yang sudah almarhum nggak bisa dimintakan testimoni, Pak ya. Ini ayat sesungguhnya mengingatkan kita, betapa kalau orang itu mau wafat, Pak. Kalau orang itu mau meninggal dunia, itu memohon pada Allah, Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau kau berkenan, boleh engkau pending sebentar saja ya Allah kematianku, sebentar saja Allah, fa'asaddaq, aku akan sedekah, wa akum minas solihin, aku akan jadi orang-orang soleh. Pak, kalau sudah ini datang, sudah nggak bisa lagi kita, terlambat sudah. Jadi kalau ada misalnya sahabat ya, kalau Pak Endri tiba-tiba ngajak kita ikut kajian segala macam, jangan abaikan. Belum tentu datang dua kali kesempatan itu. Nah, kaitan dengan ini saya kira banyak sekali, Pak. Kisah-kisah para sahabat ya. Tapi mohon izin saya ingin menceritakan satu kisah saja. Saya singkat ya. Dulu ada sahabat namanya Ibnu Sya'ban ya, kalau tidak salah namanya. Beliau itu rajin sekali sholat berjamaah. Tapi suatu ketika Rasulullah tidak melihat Sya'ban ini berada di masjid. Dan kemudian baginda menanyakan, ada yang tahu di mana rumah Sya'ban? Beberapa hari ini saya nggak lihat Ibnu Sya'ban ke masjid. Maka kemudian Rasulullah mengajak sahabat-sahabat yang lain untuk mengunjungi rumah Ibnu Sya'ban, dan sampai di sana ternyata Sya'ban sudah wafat, Pak. Nah, istrinya Sya'ban menghadap kepada baginda Nabi, ya Rasul, terima kasih engkau berkenan takziah dan
izinkan aku menanyakan sesuatu, wahai Rasul. Ada apa? Sebelum suamiku wafat, ada ucapan yang aku nggak paham sampai hari ini. Ada 3 ucapan ya. Mohon izin, lebih kurang redaksinya itu kira-kira gini. Sebelum wafat, suamiku bilang, ya Allah, kenapa cuman sebagian? Kenapa tidak semua? Ya Allah, kenapa cuman sebagian? Cuman sepotong? Kenapa nggak semua? Kemudian senyum. Habis itu sedih lagi, ya Allah, kenapa kok yang buruk, yang jelek? Kenapa nggak yang bagus? Kenapa yang buruk, ya Allah? Kenapa nggak yang bagus? Dan kemudian yang ketiga, ya Allah, kenapa cuma sedekat itu? Kenapa nggak lebih jauh lagi, ya Allah? Kenapa cuma sedekat itu, ya Allah? Kenapa nggak lebih jauh? Lebih kurang itulah, kurang lebih ceritanya. Rasulullah kemudian berdiam diri sejenak. Tidak lama kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai istri Sya'ban, sesungguhnya menjelang ajalnya Sya'ban. Sya'ban diperlihatkan pahala-pahala yang dia sudah perbuat. Nah, kalimat yang pertama tadi, suatu ketika Sya'ban pernah ketika mau pergi. Jadi Sya'ban itu pekerjaannya mencari kayu, Pak. Dia lewat, dia punya bekal roti. Tapi roti itu kemudian dipotong sebagian dikasih kepada fakir miskin. Padahal Sya'ban masih punya banyak roti. Kenapa nggak dikasih semuanya? Nah, yang sebagian ini pahalanya diperlihatkan, Sya'ban nyesel sekali. Ya Allah, kenapa nggak semuanya? Gitu. Kenapa saya cuma potong roti itu? Berikutnya, suatu ketika di musim dingin, Sya'ban pernah pakai pakaian. Pakaiannya itu biasanya double, Pak, rangkap. Pakaian yang bagus dipakai yang di dalam untuk menutupi tubuhnya, sedangkan yang agak kotor, yang maksud saya yang lama ya, yang jelek itu buat di luar untuk pendingin lagi. Sya'ban ketika menemukan orang yang kedinginan, dia lepas pakainya yang jelek, Pak, dikasihkan kepada orang yang kedinginan itu. Dan Sya'ban menyesal, itu kenapa? Padahal saya bisa memberikan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, Sya'ban pernah menunjukkan orang yang tersesat. Sya'ban bisa mengantar sampai alamat lokasi, tapi Sya'ban cuma menunjukkan dikit dan tolong ke arah sana ya. Padahal Sya'ban bisa mengantarkannya ke tempat yang dituju oleh orang yang tersesat tadi. Ada yang mengatakan ini tunanetra. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Kalau ada kesempatan berbuat baik, jangan disia-siakan. Kalau ada yang mengajak kebaikan, segera direspon. Karena kesempatan belum tentu datang 2 kali. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum terakhir ya, dalam Al-Quran Allah mengingatkan pada kita, kebaikan maupun keburukan, kecil apapun, itu ada konsekuensinya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Yang siapa saja yang mengerjakan kebaikan, walaupun sekecil zarrah, sekecil apapun lah, sekecil atom gitu, dia akan melihat dan menyaksikan balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau seseorang mengerjakan keburukan, sekecil apapun juga dia akan melihat balasannya. Makanya jangan sering bilang, cuma, hanya, sekedar ini, jangan. Sekecil apapun, baik itu amal kebaikan maupun dosa, akan ada konsekuensinya. Nah, ini barangkali agak sedikit berbeda dengan, maaf, mungkin ada yang mengajarkan tentang apa ya. Saya kurang terlalu paham sih sebenarnya, hukum karma itu ya, bukan itu. Tapi ini adalah konsekuensi. Ini adalah panen dari apa yang kita tanam, kira-kira gitu. Kalau kita menanam kebaikan, ya insya Allah nanti kebaikan yang akan kita panen, kira-kira gitu. Tapi kalau menanam keburukan sekecil apapun, ya lama-lama dia akan tumbuh. Jadi mari kita jaga sensitivitas nurani kita. Nabi mengajarkan bahwa hati itu bergejolak, Pak. Innama sumiyal qalbu qalban ditaqlibihi, ya, kata pepatah dalam bahasa Arab. Kenapa hati dinamakan qalb? Karena qalb artinya itu membolak-balik, Pak. Maka Nabi mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang bolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatimu atas ketaatan pada ajaran agamamu. Ya, kita memohon mudah-mudahan hati kita itu selalu istiqomah.
khairul umuri adwamuha wa in qalla. Hadis yang lain menyampaikan sebaik-baik perbuatan baik itu adwamuha, yang rutin, yang kontinu, walaupun sedikit. Ada kata-kata walaupun sedikit. Nah, kadang-kadang kita suka mengerjakan yang banyak, tapi nggak kontinu. Mending tiap hari kita baca misalnya 1 atau 2 halaman, tapi tiap hari baca Quran daripada sekali baca 1 juz, tapi sebulan sekali misalnya. Bukankah misalnya olahraga atau apapun lah ya, aktivitas positif itu kan selalu dianjurkannya rutin. Jalan kaki, jogging, walaupun cuma beberapa langkah, tapi tiap hari jauh baik daripada sekali jalan jauh, besoknya udah enggak kan gitu. Jadi ini dalam rangka menjaga sensitivitas rohani kita itu. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, ngapunten ini sudah jam 6:30 ya. Ya, saya diberi informasi oleh Pak Endi di rundown acara ada tanya jawab ya. Mudah-mudahan waktunya masih cukup. Insya Allah di 30 menit ke depan kita sharing. Tidak harus bertanya Bapak Ibu, tidak harus ini bisa jadi ada yang sharing, ada yang menambahkan, melengkapi, menyempurnakan di semua. Untuk sementara, mohon izin saya akhiri dulu. Saya kembalikan kepada pembawa acara untuk membawa kajian interaktif yang kita awal. Ini sepertinya di chat sudah ada yang kirim pertanyaan. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Sugiarto atas semua ilmunya yang kemudian sangat-sangat menggugah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Sugiarto menjadi tambahan ilmu dan kita senantiasa mempertahankan untuk istiqomah menjalankannya. Baik teman-teman, ini kita buka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau mungkin sharing. Tadi maaf Pak Ustadz, sampai pukul berapa waktu yang bisa? Info dari Pak Endi katanya sampai jam 7 insya Allah bisa. Tinggi. Ya. Masih ada 30 Ya, teman-teman, menit. kita manfaatkan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Sedang di chat tadi ada pertanyaan dari Pak Pak Amor. Amor Potret Sidi ya, yang menyampaikan bahwa apakah istiqomah itu ya memelihara, saya bacakan lengkapnya saja. Memelihara hidayah itu apakah bagian dari istiqomah, dan apakah dengan mengamalkan sifat hanif atau hanifan itu termasuk menjaga hidayah? Matur nuwun. Oke. Mohon izin saya menanggapi pertanyaan yang di kolom chat dulu ya. Matur nuwun Pak Amor Kodrat Sidi atas pertanyaannya. Jadi tepat sekali Bapak. Jadi salah satu di antara cara merawat itu adalah dengan mengistiqomahkan aktivitas positif. Seperti tadi saya singgung di akhir, baginda Nabi itu memesankan khairul umuri adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara itu adalah yang rutin, yang kontinu, yang terus-menerus walaupun sedikit. Dan kontinuitas, rutinitas itu yang sering kita istilahkan dengan istiqomah. Istiqomah itu kan sama dengan mustaqim tadi Pak. Yang lurus, yang terus-menerus tanpa ada jeda, terus-menerus. Apapun kalau kita kerjakan rutin, kontinu, istiqomah, insya Allah akan membuahkan hasil. Bukan, maaf, ngapunten, bukan sekedar pencitraan. Kalau pencitraan itu cuman kadang-kadang ya ini aja Pak, sekedar action aja gitu. Tidak dari hati. Betul sekali, sifat hanif atau hanifan itu selalu digabungkan dengan sifat muslim, kepasrahan diri. Maka na Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah. Hanif itu adalah keteguhan jiwa, lurus, punya prinsip, lurus baik dari sisi keyakinan, dari sisi komitmen, itu namanya hanif. Tepat sekali Pak. Jadi salah satu di antara caranya yaitu bagaimana kita istiqomah dan juga
mengamalkan atau melakukan kehanifan, kelurusan dalam bertindak, berperilaku, dan berkomitmen. Seperti itu, nggih, Pak Amor Potret. Jadi ini saya kira hanya mengkonfirmasi ya. Jadi dia termasuk kawan hidayah. Demikian Matur nuwun, barangkali Pak Pak nggih, Ustaz. sami-sami. Silakan teman-teman untuk mungkin bertanya langsung atau sharing pengalaman atau apa. Silakan teman-teman, untuk masih ada waktu. Kalau nggak ada saya dulu Mbak ini. Nggih, monggo Pak Indri. Di Nggih, matur monggo. nuwun Pak Tirto. Oh ini Sami-sami. terus terang eh, yang paling kena ini saya Pak Ustadz. Ini hal-hal kecil kadang-kadang banyak sekali kita kita alami dan kita dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja membiarkannya gitu ya. Contoh kecil aja dalam bermuamalah. Katakanlah dalam menggunakan fasilitas umum atau jalan gitu ya. Kadang-kadang kita itu apa menggunakan jalan yang tidak semestinya. Saya terinspirasi dengan apa yang dilakukan Pak Ustadz Jainal tadi di Jogja tadi, Pak Ustadz. Kadang-kadang kita menggunakan jalan, kita menggunakan kendaraan, eh, tapi dalam berkendaraan itu kita menggunakan jalan yang itu merupakan hak sepeda misalnya. Kita menyalip dari sebelah kiri, padahal di kiri itu eh, tempat sepeda atau sepeda motor untuk melakukan haknya berjalan atau mengendarai sepeda untuk ke situ secara tidak langsung dan tidak tahu atau mungkin juga banyak yang sengaja kita menggunakan itu gitu Pak Ustadz. Ini kan hal-hal yang apa yang tidak hal-hal kecil atau mungkin juga kalau menurut saya besar juga itu yang bisa mengikis secara pelan-pelan tingkat ketawaan atau mungkin keimanan kita. Eh, dan ini eh, gimana ya? Bisa jadi itu kebiasaan yang kita lihat sehari-hari gitu. Jadi hal yang tidak diperbolehkan karena biasa menjadi habit kita. Itu itu gimana caranya menghilangkan itu. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, ini saya alami ya di Malang itu untuk minta jalan saja itu kadang-kadang misalnya kita bersepeda naik sepeda gitu ya, atau katakanlah sepeda motor. Untuk minta jalan, motong jalan itu kadang-kadang susah karena mobil atau kendaraan yang kita minta itu susah untuk memberikan jalan. Tapi begini, saya justru sebaliknya, saya sering memberi jalan ya kepada pengendara-pengendara yang tingkat kendaraannya nanti di bawah. Misalnya saya naik mobil, saya berusaha untuk memberikan jalan motor yang mau motong gitu ya. Atau kalau saya naik motor, kalau ada sepeda atau pejalan kaki, saya berusaha untuk memberikan hak mereka lebih dahulu karena ini kebiasaan yang kadang-kadang apa yang secara naruliah sebenarnya itu hal yang biasa sebenarnya. Dan dampaknya apa? Dampaknya dalam keseharian yang lain kita akan dimudahkan untuk diberikan eh, eh, apa ya kemudahan untuk misalnya tadi melakukan yang sama gitu ya. Apakah ini sebagai apa eh, apa tuk- tukar tukar apa ya tukar pahala atau seperti itu Pak Ustadz? Mungkin bisa menjelaskan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, matur nuwun Pak Endri. Nyun pangapunten ini. Kayaknya saya menanggapi saja ya, bukan menjawab. Ini yang pertama adalah ada ungkapan seperti ini, Pak.
Saya nggak tahu dari mana sumbernya itu, tapi ini menurut saya positif ya kalimatnya. Kalau ada 99 orang yang salah, jangan sampai kita menjadi yang ke-100. Nah, itu bahasanya. Seringkali memang ini bicara soal kultur, Pak ya, soal budaya. Itu kan tercipta dari kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang ditoleransi. Ketika kita mentolerir itu, artinya dianggap ini bukan sebuah kesalahan. Nah, gitu. Tempat tinggal saya, Pak, namanya ngelawan arus setiap saat, Pak. Dan itu kalau kita yang ini, dia yang marah duluan, Pak. Lawan arus itu, ya Allah. Yang sempat terjadi kejadian di Jakarta itu yang tertabrak itu kan juga karena lawan arus gitu. Saya senang dengan yang Bapak sampaikan di awal dari ini dalam hal muamalah. Jadi sebagian orang itu suka menganggap ibadah itu hanya hubungan dengan Allah, Pak. Yang dimensinya vertikal ya, abdi dengan Allah. Padahal itu juga ibadah, Pak. Mematuhi tata tertib lalu lintas. Saya suka tanya, apa hukumnya pakai helm ketika dari motor? Wajib. Jadi kalau nggak pakai dosa, Pak. Ya ada fikih lalu lintas itu, Pak. Apa hukumnya nyebrang di jembatan penyeberangan? Wajib. Kenapa? Itu bagian dari mentaati ulil amri gitu. Itu sama dengan kewajiban apa hukumnya rukuk dalam sholat. Karena kita anggap ini undang-undang bikinan manusia, ini cuman apa namanya nggak ada di kitab suci. Akhirnya kita menyepelekan. Padahal ini ada kaitannya dengan pertanyaan kedua, Pak. Famayyamal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun tadi akan dapat dampaknya, ada konsekuensi, Pak. Kalau kita pakai helm, konsekuensinya kita selamat. Kalau kita taat lalu lintas, konsekuensinya kita juga aman. Tapi kalau lampu merah kita terjang, konsekuensinya kecelakaan. Itu makna famaya amal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita memudahkan orang, kita akan dimudahkan, Pak. Bisa jadi Bapak ditandai, bisa jadi ada makhluk lain yang, ini orang sering memberikan hak orang lain. Maka akan dibantu gitu loh. Jadi banyak sekali dalam kehidupan ini, Pak, kalau kita menanam kebaikan, yang kita panen juga kebaikan. Bukan hanya nanti di akhirat, Pak, di dunia. Paling tidak kebahagiaan itu apa? Ya kita bahagia, Pak. Pak, orang melanggar, Pak. Itu secara psikis, itu ada gangguan. Ngapunten kalau ada latar belakang medis ya. Ada orang merasa, aduh, kalau melanggar itu pasti nggak nyaman, Pak. Makanya dalam ilmu kepolisian katanya ada teknik menangkap orang yang melanggar itu cukup dari sisi psikis saja. Wah, ngapunten kalau jenengan punya mobil yang misalnya belum bayar pajak aja, itu kan cari-cari kesempatan. Kalau di Jakarta itu misalnya genap ganjil, pasti kan gitu. Itu bisa ditebak. Dan orang kalau terbiasa melanggar, akhirnya apa? Yang ada di sininya adalah, nggak apa-apa ini, sekedar ini, jadi dia akan menyepelekan. Kalau dia sudah mampu melanggar yang kecil, nanti akan naik, Pak. Baik dari sisi kualitas maupun kualitasnya. Wah ini nggak apa-apa ini, nggak apa-apa ini, nggak apa-apa ini. Akhirnya apa? Besar. Jadi ini lebih kepada kultur ya, pada pada budaya. Nyun ngapunten itu kadang-kadang saya pernah menemukan orang yang ceramah, Pak. Itu orang, maaf, ngapunten ya, orang Malaysia. Di airport kami, Pak. Di airport kita. Jadi kan ada ruang tunggu, Pak. Ruang tunggu. Ruang tunggu itu untuk siapa, Pak? Untuk penumpang, kan. Ada orang duduk sebelahnya kursi, tapi ditaruh rangsel dia. Kiri taruh laptop dia, gitu loh. Sementara yang berdiri banyak. Pertama, dia merasa itu hak. Jadi lebih kepada tadi, tidak punya semacam rasa merasakan penderitaan orang lain, gak ada empati sama sekali. Bapak ada film apa cuplikan video-video pendek itu lebih ke kultur, Pak, lebih ke kultur, ke budaya gitu. Juga soal kebersihan, ada orang yang ada daun jatuh dia sama sekali nggak menganggap ini kotoran, tapi ada yang begitu mudah. Makanya kadang-kadang, Pak ya, ini koreksi untuk kita sendiri ya. Kita itu malu kadang-kadang, Pak, dengan teman-teman kita yang, maaf ya, berbeda keyakinan kadang-kadang. Maka dulu ada siapa ya kalau tidak salah itu Mahmud Salatu atau siapa ya, seorang ulama Mesir itu mengatakan, saya berkunjung ke Eropa, saya melihat di Eropa itu Islam ditegakkan walaupun sedikit Muslimnya. Islam itu nilai, sedangkan Muslim itu penganutnya, Pak. Apa itu Islam ditegakkan? Itu kebersihan, ya ketertiban, ya kedisiplinan. Itu Islami, Pak. Jadi banyak perilaku-perilaku Islami
Yang tadi Bapak ceritakan, menghargai orang lain, memberikan hak orang lain. Yang melakukan justru bukan orang Islam. Nah, kita yang punya ajaran, Pak. Kita yang punya ajaran an-nazafatu minal iman. Tapi ngapun terus perhatikan beberapa tempat yang jorok ya, yang orang Islam. Kita punya wal asri, demi masa, disiplin, on time, tepat waktu. Ya, tapi kadang-kadang yang tepat waktu orang lain. Lagi-lagi perlu pembiasaan. Dan pembiasaan itu harus mulai dari yang kecil. Saya boleh nyontek istilah yang dipakai oleh Kiai Abdul Ghim Nastiar atau A'agim dulu ya, dengan manajemen kolbunya itu. Katanya 3M, Mbak. Mulai dari diri sendiri, ibda bin nafsik, mulai dari hal yang sepele-sepele, yang kecil, dan mulai sekarang, bukan nanti atau besok. Jangan karena belum ada orang mulai, kita nggak berinisiatif. Kita harus action dulu. Kita contohkan dulu. Orang akan lihat. Ibda bin nafsik. Mulai dari diri sendiri, Pak. Tapi kan orang lain kayak gitu. 99 orang yang salah. Jangan jadi kita orang yang 100. Mulai dari yang sepele. Kalau kita belum mampu yang besar, yang kecil-kecil. Perhatikan. Dulu sepele-sepele kan di Darut Tauhid Bandung itu menata sendal, menghadap ke sini kan sepele. Sepele. Dari yang sepele kita akan meningkat. Akan terus bertambah. Dan mulai sekarang. Nah, itu 3 prinsip barangkali. Kalau pinjam istilah A'agim ya, yang apa namanya, punya manajemen kolbu dulu itu. Mungkin Pak Henry, tanggapan saya atas apa yang Bapak sampaikan tadi mungkin semacam itu ya. Ya, Yang matur pertama dan nuwun. kedua tadi. Nggih, sami-sami Pak Henry. Nggih, masih ada waktu. Barangkali kalau masih ada yang mau disampaikan, monggo. Penuhun, Ustaz, monggo. Nggih, sami-sami Bu Henry. Assalamualaikum Mbak Eni. Waalaikumsalam. Monggo Mbak Werevina. Assalamualaikum Pak Ustadz Sugiarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyambung pertanyaan dari Mas Endri tadi. Itu pada saat satu kesempatan untuk berbuat baik pada kita datang. Pada saat itu kita nyun sewu belum paham. Setelah kemudian kesempatan itu lewat, kemudian saya sering berpikir, sebetulnya tadi itu saya harusnya begini, berbuat baik ini, membantu ini dan ini. Tapi tadi kok nggak saya lakukan ya, gitu. Itu bagaimana caranya Pak Ustadz untuk langsung connect on pada kesempatan pertama. Inilah yang momen Allah memberikan kebaikan pada kita supaya kita berbuat baik. Jadi kita langsung connect begitu. Jadi supaya nggak nanti kepikiran hajanya aku mau berbuat baik begini loh. Gini. Jadi nyun sewu ini bagaimana supaya on gitu Pak Ustadz. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Revina nggih. Nggih. Ibu yang tadi ditanyakan sebenarnya sudah terjawab sendiri. Jadi gini Ibu, sumiyal insanu insanan gitu. Kenapa manusia disebut dengan insan? Insan itu karena linisyanihi, karena sering lupa. Kalau lupa nggak ada hukumnya. Satu, rufi al-qalam. Yang kedua, ya jadi karena ketidaktahuan, keterbatasan ilmu atau kekurangan informasi itu dimaklumi. Yang paling penting adalah tidak ada niat mengabaikan, tidak ada niat untuk nggak mempedulikan. Justru kalau setelah itu baru ingat, itu berarti masih sensitif itu. Dalam Al-Quran, lanjutan dari ayat 133 Al-Imran tadi, Allah berfirman bahwa orang yang baik itu bukan orang yang nggak punya salah. Karena nggak ada orang yang nggak punya salah. Kullu bani Adam khata'un, ya, dalam sebuah redaksi itu Nabi mengatakan anak cucu Adam semua punya salah. Tapi orang yang baik itu dalam Al-Quran itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang baik adalah orang yang ketika dia berbuat salah, ketika dia keliru, dia menyadari kekeliruannya. Jadi yang Ibu Revina tanyakan tadi, oh iya yo, nah, itu kan berarti
tanpa diingatkannya dari sendiri. Bukan malah, maaf, kayak sebagian orang mencari kambing hitam. Maka kata orang bijak, kalau orang nunjuk gini, Bu, itu jari yang lain malah ke diri sendiri kan. Gitu. Makanya kalau mau nunjuk itu gini aja gitu. Bapak Ibu, Nabi Adam, itu kalau kita cermati kisahnya ketika Allah pindahkan dari surga ke bumi, itu kan sebenarnya ada kontribusi, maaf, ngapunten, istrinya. Juga ada kontribusi besar iblis kan. Tapi Nabi Adam pernah nggak nyalahkan istrinya, ya Allah, istriku yang pernah nyalahin aku, tidak pernah. Nabi Adam nggak pernah, ya Allah, ini iblis yang keroknya. Nggak pernah nyari kambing hitam. Gentle. Rabbana zolamna anfusana. Aku telah menzalimi diriku, ya Allah. Nabi Yunus yang akhirnya harus berada di perut ikan dan dilempar ke laut, itu nggak pernah menyalahkan umat beliau. Tapi beliau gentle. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi selama kita segera menyadari, segera tahu kekurang tepatnya tadi, itu insya Allah masih berfungsi. Asal apa tadi Bu? Segera diikuti. Manusiawi sekali lah ya. Kalau kadang-kadang, waduh, ya apa itu rek, tadi kok gak itu, gitu loh, sampai rumah baru ini. Apa-apa. Yang penting, jangan cuek lah, jangan masa bodoh, udah nggak ini, nggak apa-apa. Jadi sepertinya seperti itu Ibu Revina, nggih, apa tanggapannya atas tadi yang Ibu sampaikan gitu. Baik, Ibu Eni, Matur nuwun. sami-sami Matur Ibu nuwun. Revina, sami-sami. Ya toh, nggih. Oke. Alhamdulillah, matur nuwun. Jawaban dari Pak Ustadz betul-betul menyadarkan kita Mbak tentang, Eni, saya rasa bisa yang bisa masih ada waktu untuk Oh, bertanya? masih Ibu, monggo, iya. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Ustadz, paparannya mengenai hidayah itu. Saya memang ini ya sekedar sharing juga pengalaman gitu ke diri saya sendiri dan juga pengalaman mengamati teman-teman ya. Memang tadi hidayah itu memang berat ya. Untuk istiqomah itu memang suatu yang harus kita upayakan dan harus diperjuangkan. Karena untuk saya sendiri juga iman itu kadang memang naik turun ya. Saya itu pernah melihat ada seorang teman yang dulu saya lihat itu agamanya begitu bagus, malah saat kuliah juga dia itu aktif dalam dalam kepengurusan organisasi Islam, juga aktif di masjid, pokoknya bagus gitu. Tapi makin ke sini itu kok seperti makin lama makin seperti orang ateis atau liberal ya. Sudah saya juga nggak yakin itu masih sholat apa enggak karena rasanya jadi kayak yang kurang percaya gitu dengan apa-apa yang sudah itu semua sudah takdir dari Allah itu kayak yang dia nggak percaya. Sepertinya itu apa-apa itu harus dengan usaha kita gitu. Nah, itu jadi saya kurang tahu apa itu karena pergaulan ya. Kalau saya sendiri, saya amati itu memang bagaimana hidayah itu dipelihara itu memang harus dengan memelihara circle pergaulan kita. Jadi selagi kita itu masih punya teman-teman, masih bergaul dengan lingkungan yang baik, yang akan selalu mengingatkan kita untuk terus berjalan di jalan yang benar itu memang nomor satu itu memang itu eh, memelihara pergaulan. Bagaimana kita tetap punya teman-teman yang terus misalnya aja yang kecil-kecilnya terus melihat dia selalu semuanya misalnya kalau hari Senin dan Kamis semua pada puasa. Mau tak mau kita jadi kalau kita sendiri misalnya nggak puasa ya pasti nggak enak sendiri. Itu aja yang semula nggak enak akhirnya jadi kebiasaan. Kemudian juga melihara kita punya grup
grup tilawah itu mau tak mau ya semulanya memang paksaan ini harus setor, tapi lama-lama jadi suatu suatu apa eh kebiasaan ya mungkin itu yang dari pengalaman saya. Dan mungkin Pak Ustadz ada bisa nambahin lagi karena saya sendiri sering banget masih naik turun ini ini imannya itu. Mungkin gitu. Terima kasih. Mohon maaf ini eh, camnya kameranya ditutup karena sambil uplek tadi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Lilis nggih. Inje. Eh, memang keimanan itu fluktuatif Ibu. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun, kadang pasang, kadang surut, kadang tebal, kadang tipis, kadang kuat, kadang lemah. Nah, saya kira kajian subuh setiap Kamis ya, pada subuh ini bagian dari cara itu juga. Merawat itu juga mudah-mudahan. Dan setan itu menggoda manusia, itu punya pasukan. Punya pasukan. Ada pasukan depan, pasukan belakang, pasukan kanan, pasukan kiri. Itu selalu digoda. Dan tidak henti-hentinya. Inna syaitana yajri alal insani majrad dam. Ada ungkapan sampai setan itu ya mengalir ke pembuluh darah. Nah, oleh karenanya kita juga punya pasukan. Kenapa? Karena pasukan itu yang mengingatkan, Bu. Kalau kita salah, maka berkawan dengan tukang minyak wangi, ya insya Allah aroma kita wangi. Berkawan dengan tukang pandai besi, ya kita kecipratan apinya lah gitu. Dan kalau ingin tahu siapa kita, Bu, lihat kawannya, Bu. Ya mohon maaf kalau kenal Pak Henry berarti sering ikut kajian Kamis. Kawan itu repot Bu kadang-kadang. Kalau punya kawan yang terlibat perilaku kriminal, ya minimal jadi saksi Bu, repot ya kan. Nah sekarang istilah apa tadi ya, terpaksa. Saya kemarin mendapat ungkapan yang apa ya, cukup bagus tuh menurut saya. Mending terpaksa masuk surga Bu daripada masuk neraka tapi ikhlas kan gitu. Terpaksa itu di awal ya. Harus kita memaksakan diri awal memang. Tapi kalau sudah terbiasa kan nggak terpaksa Ibu. Apa yang maaf Ibu dari mulai berumah tangga awal kan masak, menyiapkan untuk keluarga. Awalnya kan tapi akhirnya kan kita bisa menikmati gitu. Jadi ada bahasa yang menurut saya harus diluruskan ya. Sebaiknya dengan kesadaran. Kesadaran itu berawal dari apa? Dari memaksakan diri tadi. Yang dimaksud la ikraha fid dalam agama itu apalagi nggak boleh memaksakan kehendak. Ya idealnya memang melalui kesadaran, tapi kesadaran itu harus dimulai dari apa yang kecil, kemudian meningkat, meningkat, meningkat. Jadi mudah-mudahan kajian online pada subuh setiap hari Kamis nggih Pak, itu bagian dari cara merawat itu dan hati-hati dengan circle pergaulan tadi itu. Apa yang Ibu sampaikan saya juga punya kawan yang mohon maaf, kalau soal ilmu agama luar biasa dulu, tapi itu sudah pernah belajar dengan orang yang apa namanya beda ideologi sampai sini kemudian tadi saya katakan di awal aja hidayah tidak ada hubungannya dengan keilmuan. Senuk gergeraunya hafal Quran. Makanya kita kadang-kadang perlu mensyukuri kalau kita hidup di zaman Fir'aun. Kira-kira kita itu ada di barisannya siapa? Barisan Haman, Korun, Fir'aun, atau barisan Nabi Musa? Kalau kita hidup pada zaman Nabi Muhammad, kita kira-kira ada di zaman siapa? Maaf, kita ada di barisan siapa? Barisan Abu Bakar, barisannya Abu Lahab, dan seterusnya. Itu pilihan. Bergabung dengan Pak Endri dan kawan-kawan di kajian online ini mudah-mudahan kita masuklah sekurang-kurangnya kalau kita khilaf, kita keliru, kita salah, segera ada yang mengingatkan. Yang paling afdol yang mengingatkan ya alarm dalam diri tadi dulu yang saya sebut dengan sensitivitas nurani tadi di akhir kajian kita. Seperti itu barangkali Ibu Lilis, cuma ngapunten jika kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Ibu Eni dan Pak Indri. Terima kasih Pak Ustadz atas
jawaban dan reaksinya, juga mengingatkan dengan banyak hal. Ya, memang dari yang disampaikan Pak Ustadz banyak sekali mengingatkan kita, semoga kita istiqomah, terutama untuk kalimat yang itu tadi Pak, lebih baik dipaksa masuk surga, lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Iya memang. Tentu di antara teman-teman masih ingin ada yang memberikan pertanyaan, tetapi hanya waktulah yang membatasi pertemuan kita. Insya Allah mungkin di masa yang datang Pak Dr. Sugiarto berkenan hadir lagi untuk Insya Allah. memberikan ilmu kepada kita. Baiklah teman-teman, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Saya memohon kepada Bapak Ustadz Dr. Sugiarto untuk menutup dengan doa, ya Pak. Oke, mari bersama-sama kita sempurnakan majelis kita dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Engkau ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat kesempatan berbuat baik, nikmat keluarga, nikmat rezeki, nikmat ilmu, dan masih banyak nikmat-nikmat lagi yang kami tidak sanggup menghitungnya ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri segala nikmat yang Kau titipkan kepada kami. Dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang kelak dapat mempertanggungjawabkan semua nikmat yang Kau amanahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jangan sampai nikmat yang ada pada diri kami membebani hidup kami, baik dunia maupun akhirat. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepada Engkau, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang kuat akidahnya, yang kokoh keimanannya, yang istiqomah ibadahnya, yang mulia akhlaknya, yang berkah rizkinya, sakinah, mawaddah, warahmah rumah tangganya, yang soleh dan solihah putra-putrinya. Dan kelak ya Allah, jika Panjenengan memundut kami semuanya, wafatkan kami husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepada Engkau di waktu yang amat baik ini, jika ada di antara kami yang sedang Kau uji dengan sakit, mohon anugerahkan kesembuhan yang sempurna ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang Kau uji dengan kesulitan, berikan jalan keluar yang terbaik ya Allah. Mudahkan semua urusannya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepada Engkau, ampuni segala dosa-dosa kami. Maafkan segala kesalahan-kesalahan kami. Dan kami mohon ya Allah, perkenankan dan ijabah doa-doa serta harapan-harapan kami. Baik doa yang kami panjatkan dengan lisan kami yang dhaif ini, maupun doa yang tersimpan dalam hati sanubari kami. Karena sesungguhnya Engkaulah ya Allah, Tuhan yang mengabulkan segala doa dan harapan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun atas segala perhatiannya. Jika sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله